Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini ada yang tidak hadir, Dea, ada yang tidak hadir, Dea? Hadir semua, Bu. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita memasuki materi hari ini yaitu impuls dan momentum. Selanjutnya yaitu yang pertama impuls, di mana impuls diinterasikan dengan I. Untuk membuat sebuah benda yang diam menjadi bergerak, maka perlu dikerjakan gaya pada benda tersebut selama selang waktu tertentu. Contohnya bisa kita lihat dari peristiwa sehari-hari, yaitu sebuah bola bergerak dipukul dengan tongkat besar. Gaya pukul bola dikalikan dengan gaya selang waktu yang bekerja pada bola impuls. Jadi, impuls ini bisa dikatakan bahwasanya hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak. Nah, rumusnya yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana yaitu I sama dengan impuls dan F sama dengan gaya, dan delta T yaitu selang waktu. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat dari contoh. Contohnya itu gaya sebesar 200 Newton bekerja selama 10 sekon pada benda yang diam. Berapakah impuls yang diberikan pada benda tersebut? Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya gayanya itu 200 Newton dan delta T-nya itu 10 sekon. Nah, tentu saja yang ditanya itu impuls, di mana impuls sama dengan F kali delta T sama dengan 200 dikali 10, sehingga dapat hasilnya itu 2000 Newton. Dan di sini kita sudah mempelajari tentang impuls dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu momentum. Apakah sudah mengerti anak-anak tentang impuls tadi? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya yaitu momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan serta merupakan besaran vektor. Arah vektor momentum searah dengan kecepatannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak sebuah pohon. Semakin cepat mobil itu bergerak, maka kerusakan yang timbul semakin besar. Atau semakin besar massa mobil itu, besar pula kerusakan yang timbul. Maka mobil dikatakan memiliki momentum yang besar. Karena momentum termasuk besaran dari suatu vektor. Maka momentum memiliki sifat seperti halnya vektor, yaitu dapat dijumlahkan dan dapat diuraikan. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari momentum ini, yaitu V sama dengan M kali V. Yaitu di mana V sama dengan momentum, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan. Selanjutnya kita lanjut dengan contoh dari momentum ini, yaitu bisa kita lihat sebuah mobil masanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 kg per jam. Berapakah besarnya momentum tersebut? Di sini sudah tertera yaitu M-nya sama dengan 1 ton, kita jadikan untuk kilogram yaitu 1000 kg, dan V sama dengan 90 kg per jam. Dijadikan ke massa per sekon yaitu 25 massa per sekon. Nah, di sini sudah ditentukan bahwasanya ditanyanya momentum yaitu P, di mana P sama dengan M kali Pi sama dengan 1000 dikali 25 yaitu 2500 ns. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tumpukan, di mana jenis-jenis tumpukan ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama yaitu tumpukan lenting sempurna, tumpukan sebagian, dan tumpukan tidak sama sekali. Adakah anak-anak yang tahu pengertian dari tumpukan lenting sempurna ini? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tumpukan lenting sempurna, di mana suatu tumpukan dikatakan lenting sempurna bila jumlahnya tenaga kinetik benda-benda yang bertumpukan baik sebelum dan sesudah tumpukan yaitu sama, yaitu hukum kelestarian energi kinetik. Selanjutnya yaitu
tumpukan lenting sebagian, di mana setelah tumpukan ada sebagian energi mekanik yang berubah menjadi energi panas, bunyi atau energi yang lain, sehingga setelah tumpukan ada energi yang dibebaskan. Hukum kelestarian energi mekanik tidak berlaku. Selanjutnya itu pengertian dari tumpukan tidak lenting sama sekali. Yaitu setelah tumpukan kedua, benda melekat menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama, dan setelah tumpukan kedua, benda menyatu. Yaitu harga E sama dengan 0. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya minggu depan yaitu silakan cari contoh untuk pengertian tumpukan atau tumpukan lenting sebagian, tumpukan tidak lenting sama sekali. Kalian cari contohnya dan dikumpulkan minggu depan. Minggu depan saya akan tanyakan materi ini lagi supaya kalian lebih memahami materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Baik, Bu. Bisa dimengerti?